damai di hati, bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita boleh menikmati hari baru yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Di pagi yang begitu indah ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita dalam doa, kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di sorga. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh dibangunkan lagi di pagi hari yang begitu indah untuk kami menikmati hari ini. Bapa kekal dalam kerajaan surga, di saat ini, di pagi hari yang begitu indah, kami akan membaca serta merenungkan akan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, Kau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika sebentar kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan di saat ini, kami dapat mengerti dan memahami itu semua, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, pakailah hamba-Mu ini Tuhan, kuasailah hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikanlah hamba-Mu hikmat kebijaksanaan yang hanya berasal daripada Engkau saja. Ini kami yang berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kami sambut pembacaan dan perenungan firman Tuhan di saat ini dengan penuh sukacita iman. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini dalam kitab Pengkhotbah 5 ayatnya yang kelima. Sekali lagi dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dikatakanlah yang berbahagia kita semua yang dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan sungguh baik di tengah-tengah kehidupan kita. Kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari baru ini, Jumat 21 Oktober 2022. Karena lewat perkenanan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pembacaan perenungan kita di saat ini diberikan tema, karena ucapanmu engkau dibenarkan dan dihukum. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mulut manusia adalah bagian dari organ tubuh yang sangat berguna. Mulut dipakai untuk berbicara, untuk makan, untuk minum, dan untuk melakukan hal-hal lainnya. Mulut dipakai manusia sebagai alat untuk berkomunikasi, mengeluarkan perkataan yang dapat membangun sebuah hubungan atau relasi dengan sesama dan dengan Tuhan. Dengan perkataan yang keluar dari mulut seseorang dapat menunjukkan kepribadian orang tersebut. Ada ungkapan yang berkata, mulutmu adalah harimaumu. Sebuah pernyataan yang diucapkan dapat saja memangsa orang lain dan menjebak diri sendiri. Karena dengan mulut seseorang dapat mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, sembrono, mencaci maki, bahkan pun dapat berdusta dan berbohong, atau dapat memfitnah orang lain. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun
di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, anggota jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap perkataan yang keluar dari mulut seseorang merupakan cerminan hati dan pikiran. Oleh karena itu, janganlah kiranya mulut kita ini membawa atau mencelakakan diri kita sendiri maupun mencelakakan orang lain. Umat Allah diingatkan untuk terus memohon tuntunan hikmat dalam berkata-kata agar mempergunakan mulut dengan penuh bijaksana. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut adalah sebuah doa dan juga dapat menjadi kutuk. Ukuran mulut dan lidah memang kecil, tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Mulut terkadang memang sulit dijaga dan dikendalikan. Tapi orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Bisa kita lihat dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 27. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, orang percaya menutupi kesalahan akibat tidak menggunakan mulut untuk berucap secara bijak dengan berbagai bentuk dan untuk membenarkan diri. Firman Tuhan Allah hari ini memperingatkan kepada kita semua agar kita dapat berhati-hati. Kita dapat menjaga mulut kita ketika kita berbicara di hadapan umat Allah, agar kita tidak banyak berdalil dan berdusta karena menutupi kesalahan berucap. Tuhan Allah murka terhadap orang-orang yang tidak dapat menguasai dan mengendalikan mulut mereka sehingga mengeluarkan kesalahan ataupun sehingga mereka mengeluarkan kata-kata yang dapat melukakan sesama mereka. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tidak dapat menguasai dan mengendalikan mulut kita, kita akan terjeret ke dalam dosa. Tuhan Allah pasti merusak setiap pekerjaan tangan yang dihasilkan oleh mulut orang yang berdusta, menipu, menfitnah, bahkan pun berbohong. Karena itu akan merusak juga hubungan antara manusia dengan sesama maupun manusia dengan Tuhan. Yesus Kristus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Bisa kita lihat dalam kitab Injil Matius 12 ayat 36 dan 37. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, kita diingatkan untuk menjaga dan mengendalikan mulut kita dalam berkata-kata. Karena Tuhan Allah, sekali lagi Tuhan Allah murka terhadap setiap perkataan kotor dan kasar yang keluar dari mulut kita. Tuhan Allah pasti menghancurkan setiap kerja dan karya yang dihasilkan dari orang yang mulutnya cenderung dan gemar memutarbalikkan kebenaran. Oleh karena itu, marilah kita menjaga mulut sebagai orang beriman. Ini sangat penting bagi kita. Mulut adalah bagian yang sangat penting dalam hidup orang beriman. Mulut berguna untuk membangun relasi dengan Tuhan dan sesama.
hidup seperti apa yang kita inginkan hari ini dan di hari yang akan datang sangatlah ditentukan oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Itulah sebabnya menjaga mulut dalam berkata-kata adalah cara terbaik untuk memelihara kehidupan kita, supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Semoga firman Tuhan di saat ini dapat kita lakukan dan praktekkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah kita menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang positif, terlebih untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Saat ini kita akan berdoa dan mari kita setelah berdoa kita berdoa. Ada ungkapan syukur Bapa kekal dalam kerajaan surga yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh terberi di saat ini. Kami boleh membaca, merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, apa yang sudah kami baca bersama, apa yang sudah kami renungkan dan dengar bersama, itu semua tidak lalu begitu saja, namun boleh mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk dapat menggunakan mulut kami ini dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk dapat menggunakan mulut kami dalam hal-hal positif, perkataan yang bijak, yang membangun satu dengan yang lain, bukan yang saling memfitnah, memutarbalikkan kebenaran, bahkan pun berbohong. Mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, seluruh kehidupan kami, seluruh tugas, tanggung jawab, aktivitas pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Inilah yang menjadi doa, permohonan, ungkapan syukur kami, sambil kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, damai di hati.